Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bicara Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Pada hari ini kita bahas mengenai topik materi vektor. Adapun tujuan pembelajaran pada agenda hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep vektor di R2, dimensi 2 atau dimensi 3. Mahasiswa mampu menjelaskan perkalian silang atau perkalian cross. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perkalian titik atau perkalian dot pada vektor. Definisi vektor: setiap perpindahan tempat yang mempunyai jarak tertentu antara titik A dan titik B, arah tertentu dari titik A ke titik B yang digambarkan pada anak panah, yang berpangkal di titik A dan berakhir di titik B, dinamakan vektor perpindahan atau vektor translasi, atau yang lebih umumnya lagi vektor. Vektor yang titik awalnya di A dan titik akhirnya di B dinyatakan dalam simbol AB. Contoh yang paling sederhana adalah besaran gaya. Mungkin sering dijumpai katrol saat kalian mandi di sumur yang lama, begitu ya, orang-orang lama. Maka di sini dapat gaya tarik seseorang sedang air ada yang ke bawah, sedangkan tarik terhadap arahnya agak lurus ke bawah. Begitupun juga dengan suatu benda, ya, jika didorong seseorang yang sedang menggeserkan benda di atas lantai, maju ke depan, ke kanan, ke kiri atau ke belakang, arahnya itu adalah mendatar ke samping, arah gayanya. Vektor di R2 ini dibahas pada sekolah dasar, yaitu dikenal dengan sistem koordinat kartesius. Kalau di sini dikenal dengan koordinat kartesius ortogonal XOY, di mana sumbu X adalah sumbu yang datar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal. Ini sebagai titik pangkal. Di sini terdapat vektor OC, AB, dan DE. Yang kita bahas adalah vektor AB, atau ditulis AB pakai garis atasnya, itu menunjukkan vektor. Yang titik awalnya adalah di 1, 2. Maka untuk mencari vektor AB itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, titik itu kamu hitung ya, sumbu X-nya 4 langkah, sumbu Y-nya ke atas 1, atau juga kalian kurang mana A-nya adalah X1, Y1, Y-nya kurang 4,2. Untuk vektor di R2, menentukan panjang vektor V-nya. Sebelum menentukan panjang vektor, berarti dicari dulu vektor V-nya. Ya, ini sini ada titik bantu. Masuk. Atau juga kalian bisa menggunakan triple Pythagoras, karena ini membentuk segitiga. Berarti untuk mencari V kuadrat atau CD kuadrat, maka diperoleh CP kuadrat ditambah PD kuadrat. Ketemunya adalah sampai dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
Jadi 4 kali 5, akar 4 keluar jadi 2, akar 5. Maka besarnya vektor V 24 dan panjang vektor V akar 20 sama dengan 2 akar. Panjang itu vektor 2 jumlah jika ada mencari C itu berarti vektor B ditambah C. Kalau ketiga vektor berarti mencari A vektor misalkan ini ke C, berarti adalah kamu cari dulu vektor tambah B, vektor tambah B tambah C. Untuk perkalian vektor, misalkan vektor AB-nya adalah A, kalau misalkan nilainya dari 3A berarti sebanyak 3 kalinya. Kalau A-nya panahnya tetap sama ke atas, tapi kalau min 3A panahnya arah ke bawah. Jika selisih, misalkan A kurangi B, vektornya tetap, vektor B-nya positif, berarti lawannya negatifnya adalah berlawanan arah. Maka tinggal mencari resultannya atau selisih miringnya. Dan untuk vektor DR2, misalkan jika diketahui U-nya 2,2, V-nya 5,1, maka U dikurangi V 2,2 dikurangi 5,1 yaitu adalah 2 kurangi 5, 2 kurangi 1, min 3,1. Panjangnya akar dari min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, akar 9 tambah 1 sama dengan akar 10. Untuk V dikurangi 2U, 5,1 dikurangi 2 kali 2,2. Kamu kalikan terlebih dahulu 2,2-nya dengan 2, menghasilkan 5,1 dikurangi 4,4. Maka 5 kurangi 4, 1 kurangi 4. Hasilnya adalah 1, min 3. Panjang V dikurangi 2U, tinggal dikuadratkan di akar. Adalah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 1 tambah 9 akar 10. Untuk vektor DR3, misalkan untuk mencari letak titik P di R3 ditentukan oleh triple terurut X, Y, Z, di mana X itu disebut dengan absis, Y itu adalah ordinat, Z itu adalah aplikat. Untuk menentukan absis, ordinat, dan aplikat, titik P lewatkan 3 bidang melalui P yang sejajar dengan bidang-bidang koordinat dan nyatakanlah titik-titik potong bidang-bidang itu dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Adapun caranya, ya, misalkan ada soal tentukan posisi vektor A dan vektor B, letaknya di posisi di mana. Yang pertama, koordinat vektor A, vektor yang diketahui, tuliskan titiknya terlebih dahulu. 4,5 X 4 ke kanan positif 6 positif negatif ya. Kemudian buatlah titik potong sumbu X 4 5 ke titik dan berarti sumbunya berarti 5 6 titik potong sumbunya. Langkah 3 dari titik potong sumbu yang sudah hilang kalian hubungkan akan membentuk titik ini adalah bangun baru langkah 4 juga 3 akan X3 Y nya 2
Z-nya negatif 4, negatif ke laut. Foto sumbu X berarti min 3 foto adalah di base berarti negatif foto sumbu langkah ketiga dari tanda adalah yang sederhana. Ini adalah garis bangun balok. Untuk vektor di A3 ya, untuk mencari panjang vektor OP itu bisa dicari dengan pada gambar OP berarti OR ditambah RP, OR ditambah RP ya. OP sendiri adalah V, OR kuadrat ditambah RP kuadrat sendiri adalah OR kuadrat ditambah RP kuadrat. Artinya adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Mencari panjang V-nya adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Untuk cara ketiga, X2 min X1, Y2 min 1, min 1. Selanjutnya untuk hasil kali titik atau dot. Karena dua buah vektor titik pangkalnya bertemu, maka menghasilkan sudut. Ya, ada sudut kemungkinan lancip maupun sudut lurus ataupun sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku sudah jelas cos 90 adalah nilainya 0. Kalian lihat, perhatikan sudut trigonometri, sudut istimewa. V-nya sama dengan 0. Dari rumus di atas tadi kita bisa menentukan cos θ-nya adalah U dot V dibagi panjang U panjang V. Contoh hasil kali titik atau hasil kali dot. Hitunglah besar sudut antara vektor U dan vektor V di R4 karena anggotanya berisikan 4. Ya, kita cari U dot V adalah 4 min 2 kali 3, 3 kali 2 min 4 kali 1. Ketemunya dijumlahkan adalah 0. Panjang U-nya ya 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti sama saja 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan akar 30. Begitupun juga dengan panjang V. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ketemunya yaitu adalah akar 16 ditambah 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 30. Maka cos θ-nya U dot V dibagi panjang U panjang V. U dot V-nya ketemunya adalah 0 dibagi panjangnya ketemunya adalah akar 30, panjang V-nya akar 30. Akar 30 kali akar 30, akar 100 itu adalah 30. 0 dibagi 30 nilainya 0. Berdasarkan sudut istimewa, cos θ yang nilainya 0, θ-nya adalah 90 derajat. Hasil kali dot lagi. U terhadap V vektor-vektor ruang 2 dan 3, maka proyeksi U terhadap A, U dot A dibagi panjang A kuadrat dikali A. Itu proyeksi vektor U sepanjang A. Tapi jika komponen vektor U yang ortogonal terhadap A adalah U kurangi proyeksi U terhadap A sama dengan U dikurangi U dot A dibagi panjang A kuadrat kali A. Contoh, diketahui vektor U dan A, carilah komponen vektor U dan A yang sejajar dengan A. Maka dapat kita cari terlebih dahulu U dot A 2 ditambah min 1 kali 3 ditambah 3 kali 4. Ketemunya 4 kurangi 3 tambah 12
sama dengan 13. Panjang A-nya adalah, nggak usah pakai kuadrat, berarti ini di akar. 4 tambah 9 tambah 16. Dari mana? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dari faktor A. Sama dengan akar 29. Berarti komponen faktor U sejajar dengan A adalah fiksi U terhadap A sama dengan U dot A-nya adalah 13. Panjang A kuadratnya adalah 29, A-nya adalah 2, 3, 4. Kamu kalikan dalam, ketemunya adalah 26 per 29, 39 per 29, 52 per 29. Hasil kali silang. Jika terdapat vektor U1, U2, U3, vektor V, V1, V2, V3 di ruang R3, maka hasil kali silangnya U cross V adalah U2 min V3, U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1, atau atasikan bentuk determinan atau determinan simbol sekunder mutlak. Rumusnya di belakangnya ada tanda negatifnya. Di tengahnya ya, perhatikan yang di tengah. Contoh, diketahui faktor U dan V berdimensi 3 R3, maka saya tuliskan dalam bentuk matriknya adalah 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Ya, oke. Jadi kita tutup kolom pertama. Berarti tinggal min 2, 0, 1. Tutup 2. Terus ada negatifnya. Ya, 1 min 2, 1. Kita 3, 1, 2, 3, 0. Determinannya berorder 2. Ada B, C, D. Kali 1 dikurangi 0 kali min 2 adalah kurang 0. 1, 1, 1. 3 kurangi min 2 berarti 1 dikurangi dikali min 2 min 6. 1 kurangi min 6 sama saja 1 tambah 6. Negatifnya tanda ini. 1 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Berarti 0 kurangi 6 ketemu 2, min 7,6. Untuk mencari luas segitiga ya, dari ya, kemudian cari alas dan tingginya dulu. Alasnya PQ. Untuk mencari PQ, ya vektor PQ berarti kamu tinggal kurangkan saja X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Temunya adalah min 3, min 2, dan 2. Kemudian PR sama, berarti 0 kurangi 2, 4 kurangi 2, 3 kurangi 0. Temunya adalah min 2, 2,3. Berarti kalau PQ dikali PR, ya, menggunakan rumus tadi hasil kali silang, maka diperoleh determinan dari 22 min 2, 23. Kolom pertama ditutup. Dan kolom kedua, kemudian kolom ketiga ditutup. Matrik ini kamu cari determinnya sampai ketemu dengan min 10,5, min 10. Nah, kemudian kamu cari panjangnya. Ya, untuk mencari panjang dari PQ dikali PR adalah hasil kali silangnya ini. Ya. Berarti kamu tinggal kuadratkan min 10 kuadrat 25 ditambah min 10 kuadrat 100 akar dari 225 dan 15. Berarti setengah kali 15 adalah 15 per 2.
Oke, kemudian perhatikan lembar kerja mahasiswa pada pertemuan hari ini untuk didiskusikan, kemudian setelah itu dipresentasikan. Adapun kesimpulan, ya, bahwa vektor itu himpunan atau ruas segmen yang berarah mempunyai panjang dan arah yang sama. Untuk hasil kali dot, ya, u dot v sama dengan u panjang v cos theta. Jika u-nya tidak sama dengan 0 dan v-nya tidak sama dengan 0. Tapi jika u-nya sama dengan 0, v sama dengan 0, maka u dot v-nya nilainya adalah. Kemudian untuk hasil kali silang, u kali silang v, nya adalah U2V3 min U3V2, U3V1 kurangi U1V3, U1V2 kurangi U2V1. Untuk penugasannya, kalian bisa lihat di alamat lms.slc.polinema.ic.id. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.